قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال رسول الله أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah bareng-bareng insyaallah. Tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya tentunya nikmat sehat. Ya, nikmat sehat yang Allah berikan yang harus kita syukuri dalam bentuk syukurnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang melaksanakan atau merasakan nikmatnya sehat itu seperti apa. Ya mohon maaf mungkin bagi teman-teman semua suaranya agak bindeng juga. Jadi satu pekan ini masih dalam kondisi agak kurang fit. Alhamdulillah agak baikan di hari ini, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit yang ada dalam diri kita semua ya, kalaupun ada, Allah berikan kesehatan, ruhiyah kita jadi sehat, jasmaniah kita sehat. Ya, salah satu ruhiyah yang obat ruhiyah kita adalah tilawatul Quran, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lain tentunya yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat ikhlas. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Teman-teman semua, ikhwan akhwat rahimakumullah. Sini ada ikhwannya ya, Mbak Indah. Ikhwan wa akhwat fillah. Ada Pak ikhwannya. Ya. Mohon maaf ya, mungkin pertama ini kita dulu. Insyaallah tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Insyaallah sebetulnya di DPA Depok, DPA Depok kami sudah melaksanakan kegiatan tahsin ini sudah 3 atau 4 kali pertemuan di 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu persis di bulan ini, di bulan yang ketiga, yang keempatnya karena ada pandemi waktu itu, akhirnya kami tidak melaksanakan karena mungkin perlu persiapan dan sebagainya. Ala kulli hal, waktu itu juga sudah sudah 4 kali ya, mungkin datang ke rumah karena sifatnya offline. Gitu, ada di musola di sini disiapkan, kita sudah beberapa kali materi gitu. Alhamdulillah. Ala kuliah alhamdulillah kita mulai kembali supaya memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita sama-sama belajar. Tentunya saya belajar kembali ya, teman-teman semua kita sama-sama menggali kembali salah satu kewajiban kita, apalagi mungkin bagi para odojer. Kita setiap hari tilawah Quran. Tilawah 1 juz sehari, bahkan mungkin ada sampai 1, 2, sampai 5 juz ya. Mungkin bisa kalau ketika bisa daurah dan sebagainya bisa 1 hataman ya, 30 juz bisa jadi kalau yang sudah hafal. Insyaallah mungkin kalau sudah lancar. Tentunya landasannya yang pertama adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, yaitu belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu berarti banyak. Karena kewajiban kita dalam Al-Qur'an itu adalah yang pertama tentunya adalah membacanya kan ya. Nah, sebelum membacanya itu kan berarti kita harus belajar. Belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an atau mengenal huruf Arab yang baik. Karena tentunya berbeda antara huruf Latin dengan huruf Arab. Cara pengucapannya pun juga berbeda. Ya, ada sifat-sifatnya. Walaupun mungkin terkadang sama kayak ta, te, t-nya dengan ta gitu ya. Ghain, ya, ghain dengan gha dengan g. Nah, itu mungkin sekedar ada mirip-mirip tapi tetap berbeda. Ya, tetap berbeda. Apalagi mungkin orang yang belajar Al-Qur'annya memakai atau menggunakan Al-Qur'an yang memang bahasa Latin. Ya kan ada kita dapatkan Al-Qur'an itu dengan pakai bahasa Latin. Dia bacanya dengan itu. Saya pengen belajar, saya pengen tilawah Quran samping semangatnya pengen odoj ya, ngodoj gitu ya. Tetapi dia membacanya dengan Latin. Kalau pertama nggak apa-apa insyaallah ya. Tidak baca, belajar, tapi tentunya harus dilandasi juga dengan kita sama-sama belajar. Nah, mudah-mudahan dengan fasilitas yang diberikan oleh teman-teman dari DPA, ya DPA, supaya nanti kita sama-sama belajar sehingga kita nanti bisa membaca Al-Quran itu dengan sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan kaidah tajwid. Karena apa? Karena membaca Al-Quran secara tartil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan. Jadi perintahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila. Ya, jadi tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tentunya kita memohon sama Allah SWT agar Allah memberikan kita kemudahan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, untuk selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga Allah menjadikan kita keluarganya yang ada di muka bumi menjadi ahlul Quran, sehingga Al-Quran itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat buat kita, syafi'an li ashabi. Jadi kita menjadi sahabat Al-Quran. Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'anil ladina hum. Jadi kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijadikan ahlul Quran, ya, sampai keturunan-keturunan kita. Ya, kalaupun bahasanya kita belum hafal Quran, mungkin keturunan kita insya Allah nanti ada orang-orang yang penghafal Quran. Teman-teman semua, sebelumnya mungkin itu mukadimah sedikit ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Abdul Muiz, biasanya mungkin dipanggil Muiz ya. Teman-teman bisa panggil semua Muiz, boleh nggak apa-apa. Saya panggil teman-teman aja ya. Nah, kita sama-sama satu di inilah ya, di satu odojer. Jadi semua odojer semua ya. Ada yang di luar odojer kan? Ada yang belum gabung di odojer kan? Alhamdulillah odojer semua ini Pak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau odojer semua akan mempermudah untuk nanti mempercepat tilawahnya. Karena pada dasarnya tilawah Quran itu kan ingin baik dan lancar ya. Baik lancar itu, kalau ingin baik berarti kita belajar ilmu tajwidnya. Belajar bagaimana cara pengucapannya, ya. Itmamul harakat, terus juga belajar bagaimana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan ilmu tajwidnya. Nah, insyaallah kita akan coba berbahas gitu ya. Dan tentunya hal ini masih kurang karena ada beberapa menyampaikan, kalau guru-guru saya sempat sampaikan bahwa ilmu tajwid itu porsinya 10%. Nah, aplikasinya 90% itu adalah aplikasinya gitu. Jadi aplikasinya 90%. Jadi kesempatan untuk teman-teman yang di ODOS ya akan mempermudah atau mempercepat tilawah Al-Qur'annya secara baik dan benar. Insyaallah. Baik, saya share screen dulu ya.
Sudah terlihatkah? Alhamdulillah sudah, Pak. Tinggal di ya. Ini kelamaan kalau dipakai ini. Bentar ya. Teman-teman semua, kita coba mengenal terkait dengan ilmu tajwid. Ya, ini pertemuan pertama ketika kita sampaikan mungkin di teman-teman yang di awal. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu landasannya tentunya adalah waratil Qur'an tartila. Ya, seperti tadi yang disampaikan. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Allah mengatakan bahwa tartilkanlah Al-Quran itu dengan benar-benar dengan setartil-tartilnya. Atau mungkin ada penjelasan makna yang lain. Makna yang lain kan biasanya kalau kita baca itu pelankanlah atau bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Ya. Karena waratil Quran tartila. Nah, tartil itu apa sih? Menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa tartil itu bermakna at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Wa ma'rifatul wuquf. Yaitu tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf wa ibtida sebetulnya ya. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari berkata, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, ya. Yaitu memberikan setiap hurufnya itu haknya. Berupa apa? Berupa sifat-sifatnya. Dan juga itu haknya ya. Jadi hak huruf itu bagaimana kita makhrajnya di mana gitu ya. Terus sifatnya apa gitu. Nah, itu harus diberikan tuh. Jangan sampai kita salah mengucapkan ketika mengucapkan hamzah diucapkannya ain. Dalam contohnya dalam surat Al-Fatihah, misalkan alhamdu dibaca ain. Haknya misalkan dibaca dengan ha, alhamdu. Nah, itu tidak memberikan haknya, ya. Tidak memberikan haknya. Dan juga mustahaknya huruf. Ya, kalau mustahaknya itu huruf berarti misalkan tidak mentajwidkan lah ya, atau mungkin tidak dibaca ikhfa dan sebagainya. Dan mustahak dan hak inilah biasanya nanti kita kalau kita tidak memberikan haknya itu, maka bisa kita terjatuh kepada lahan. Ya, lahan apa? Bisa ada lahan jali, ya. Sampai lahan jali, lahan yang memang fatal sifatnya atau merubah makna. Kayak tadi alhamdu dibaca alhamdu, maknanya jauh-jauh berbeda, ya. Dan bisa fatal dalam sholat kita, bahkan ya, dalam sholat kita yang mungkin sifatnya mungkin wajib dalam membaca suratul Fatihah, itu keliru semua tuh. Misalkan kalau kita tidak memberikan hak-hak dalam huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah. Hak huruf itu apa? Adalah sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Ya, ini sifat yang selalu melekat pada huruf hamas, misalkan ya, zahar, jahar gitu ya, syiddah, rokhawah, misalkan ada qalqalah dan sebagainya. Sedangkan mustahak adalah sifat yang sewaktu-waktu menyertai huruf tersebut dan kadang tidak ada. Seperti sifat tafkhim, ya, sifat tarqiq, terus juga hukum-hukum yang terjadi dengan sebab tarkib atau hubungan antara huruf seperti ikhfa, idgham, mad dan lainnya. Gitu. Nah, tajwid juga adalah mengembalikan setiap huruf itu ke makhraj asalnya. Ya, at-tajwid at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf tadi. Huruf ke makhraj asalnya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan huruf ta. Ta itu kan berarti huruf atau mungkin dal ya, ta, dal, po itu huruf yang sama, yaitu ujung lidah menempel kepada gigi gigi depan ya, gigi depan bagian depan.
Ta. Misalkan kita menempel ke gigi bagian bawah. Ta, 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 misalkan ya. Nah, walaupun mungkin hurufnya akan mirip, tapi tidak sesuai dengan ininya apa, dengan kaidahnya gitu. Nah, hal itu yang harus kita hindari sama-sama. Terus juga Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa yang tahu huruful haqqahu min sifatillaha wa mustahaqqaha wa kullu wahidin li aslihi. Oh, ini yang tadi ya. Sebentar. Double nih. Nah, membaca dengan tajwid artinya membaca Al-Quran sebagaimana dahulu pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih disukainya. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzila." Sesungguhnya Allah itu menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, membaca sebagaimana Al-Quran diturunkan itu berarti membacanya dengan cara dan gaya membaca orang-orang Arab yang hidup pada masa nubuwah, zaman kenabian. Yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka menyimak secara langsung bagaimana Rasulullah SAW membacakannya kepada mereka. Ya, karenanya kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan dialek dan gaya bahasa orang-orang Arab yang fasih, yaitu dialek dan gaya bahasa para sahabat. Nanti seperti apa ya? Insya Allah kita sama-sama belajar. Dan ini juga ada sebuah hadis mengatakan Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan dialek Arab dan suara-suara yang fasih, ya, atau suara-suara yang sesuai dengan dialek-dialek Arab itu. Namun demikian, tentunya para ulama qurra menyepakati keharusannya membaca Al-Quran dengan dialek Arab dan bahasanya yang paling fasih itu berkaitan dengan hal ini. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, "Ma husni sautin biluhunil Arab murattalan mujawwadan bil Arabi." Dengan suara yang bagus dari dialek Arab dengan tartil dan tajwid dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi terkadang kita kan suka ini ya, lena dengan dengan suara gitu ya. Tapi terkadang kita tidak hati-hati. Tidak hati-hati dalam membaca Al-Qur'annya. Dalam bacaannya. Kadang panjangnya dibaca harusnya dua ketukan, ya, mad aslinya dibaca panjang karena saking enaknya gitu ya, suaranya berdayun-dayu gitu dan sebagainya. Dan ini juga yang harus dihindari. Jadi tetap ketika kita tilawah, walaupun dengan irama dan sebagainya, harus memperhatikan kaidahnya, kaidah madnya dan sebagainya, diperhatikan panjang pendeknya berapa dan sebagainya. Gitu. Ini mohon maaf ya, kita brainstorming dulu. Nanti mungkin selanjutnya kita sama-sama belajar. Dan juga Imam Al-Jazari menegaskan kewajiban praktek tajwid, ya, mempraktikkan tajwid saat membaca Al-Quran. Apa kata Imam Ibnu Jazari? Mengatakan bahwa wal akhdhu bit tajwid hatful lazim man lam yujawwidil Quran athim. Dan mengamalkan tajwid itu hukumnya wajib secara mutlak, ya, bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwidnya saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Kata Imam Ibnu Jazari sampai seperti itu ya. Mengatakan berdosa. Gitu. Maka tentunya kita belajar banyak sekali sekarang media-media yang kita bisa ikuti dalam pembelajaran tahsinul Quran, ya, tahsin tilawah, apalagi dalam kondisi online seperti ini. Itu banyak kita ikuti. Dan apalagi bagi odojer mungkin ya, ya setidaknya apa kalau mengatakan bahwa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardhu kifayah. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid itu dalam membaca Al-Quran itu adalah fardhu ain. Jadi wajib.
Ya intinya mungkin ya kita harus belajar juga, tapi terkadang ada juga kan kita nggak paham, oh ini tuh apa namanya ikhfa, dia nggak tahu namanya ikhfa ini, tetapi tetap dia tahu bagaimana cara membacanya ketika nun mati bertemu huruf huruf shin dibacanya seperti ini dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita kita pahami. Jadi walaupun kita tidak mengetahui ya secara detail dalam artian nama-nama terkait dengan kaidah-kaidah tajwidnya, tapi membacanya itu harus sesuai dengan kaidah tajwid tentunya. Ya, kenapa? Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya sampai kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita juga semangat tilawahnya tetapi tidak semangat untuk belajar membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Wah, kita pengen ngodos setiap hari ngodos, atau mungkin sudah berapa tahun kita mengodos tapi kita tidak pernah belajar ilmu tajwidnya, tidak pernah belajar tahsinnya. Nah, ini juga harus jadi pertanyaan kepada kita semua supaya ternyata belajar tahsin juga sesuai dengan tuntunan dari atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya kita memperbaiki bacaan-bacaan bacaan-bacaan kita. Wabil khusus mungkin dalam salat kita. Wabil khusus mungkin suratul Fatihah kita. Ya. Wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Qur'an. Ya, bacaan Al-Qur'an menjadi indah karena tajwid, baik itu saat tilawah atau tadarus ya, atau wiridan ya. Wa zinatul ada itu talaqi, pengambilan bacaan dari guru ya. Wal qiraah, yaitu yakni membaca secara umum. Artinya Al-Qur'an mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Teman-teman semua, ketika kita tilawah Quran, walaupun suara kita itu mungkin pas-pasan ya, katakanlah mungkin nggak enak gitu ya, kurang. Tapi ketika nadanya itu sesuai dengan kaidah tajwid gitu, tajwidnya itu bagus, maka akan indah, akan enak didengarnya. Panjang pendeknya pas gitu ya. Terus juga makhrajnya pas. Itu akan enak didengarkan. Berbeda dengan walaupun suara kita bagus ya, tetapi ilmu tajwidnya itu kurang gitu. Itu akan kedengarnya itu mungkin pales kali ya. Pales. Mungkin pales gitu kita. Jadi nggak terlalu enak didengarkan seperti itu. Dan mungkin bagi yang sudah paham ini pengennya itu ngebenerin dan sebagainya gitu. Gitu. Sedangkan yang dimaksud dengan ma'rifatul wukuf kan tadi disampaikan bahwa tartil itu adalah tajwidul huruf ya. Ya tadi tajwidul huruf. Tajwid itu seperti apa? Dan wa ma'rifatil wukuf. Wa ma'rifatul wukuf itu artinya memahami kapan dan di mana kita boleh atau harus berhenti. Jadi tidak sembarangan kita berhenti di mana aja gitu. Jadi tidak di sembarangan aja kita berhenti Al-Qur'an, baca Al-Qur'an di mana saja gitu. Apalagi di pertengahan kalimat yang harusnya kalimat itu disempurnakan. Misalkan ulaika ya kan, ulaika dibacanya misalkan berhenti di situ gitu ya. Nah, itu juga atau mungkin di beberapa kalimat-kalimat yang belum sempurna. Nah, sekarang itu dan ini sebetulnya memang harus memahami kaidah bahasa Arab ya. Tetapi sekarang itu sudah dipermudah dengan adanya Quran waqaf wa ibtida. Nah, teman-teman mungkin kita semua bisa bisa membaca Quran itu dengan waqaf wa ibtida. Di sana di mana kita bisa berhenti, di mana kita akan memulainya kembali. Nah, itu sudah ada sudah ada tanda-tandanya. Nah, ini juga menjadi salah satu sarana kita untuk memperbaiki tilawah kita sesuai dengan arahan-arahan dari dalil tadi ya, tentunya biar kita tartil. Salah satunya mengetahui ma'rifatul wukuf, artinya mengetahui waqaf ya, waqaf wa ibtida tentunya. Sungguhnya
tidaklah seorang memahami persoalan mauquf itu kecuali ia bisa memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibacanya. Kesempurnaan membaca Al-Quran dengan tartil, ya, hanya bisa diraih bila memenuhi kedua aspek yang saling berkaitan. Apa dua aspek itu? Mana tadi? Yang pertama yaitu membacanya membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, memahami apa yang dibacanya sehingga ia bisa gitu makharijul hurufnya, mentadaburi isinya, ya, meresapi makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bila kita belum bisa meraih keduanya secara bersamaan, maka minimal kita sudah berusaha untuk memenuhi satu persatu. Minimal mungkin tilawah Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, apa urgensi tajwidul huruf ini? Ya, di antara urgensi mempelajari tajwidul huruf, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Jazari dalam muqaddimahnya adalah agar lisan kita mampu melafazkan setiap huruf dengan bahasa yang paling fasih, tanpa berlebihan, tanpa mengurai hak dan mustahaknya huruf. Ya, berlebihan kadang misalkan nanti berlebihan mengucapkan ucapan-ucapan itu, ya, misalkan dalam mengucapkan makhraj huruf. Setiap huruf itu, ya, setiap huruf kan berarti nanti kita akan belajar bagaimana makhraj, ada berapa makhrajul huruf. Misalkan huruf yang bergerak lidahnya, bibirnya itu kan berarti huruf cuma bibir doang. Misalkan pengucapan huruf yang memang tidak harus bibirnya itu bergerak, misalkan huruf op. Misalkan ada yang berlebihan sampai op, atau mungkin monyong, ya, koknya ko. Nah, padahal huruf qaf itu, huruf qaf, ya, ko itu tidak, bibirnya tidak gerak atau tidak monyong, cuman terbuka ko, misalkan seperti itu, ya. Dan yang lainnya. Dengan kata lain, melatih agar lisan kita mampu secara otomatis mengucapkan setiap lafaz yang dikehendaki. Nah, kita latihan nanti, ya. Kita latihan bagaimana mengucapkan huruf-huruf, ya. Itu setiap hari misalkan kita latihan 1-2 huruf dan bagaimana pengucapannya atau pelafalannya. Dan tentunya harus mengetahui dulu bagaimana si huruf itu diucapkan atau keluarnya di mana, gitu, letak keluarnya. Nah, seperti itu. Al-Imam Al-Jazari mengatakan, "Idz wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu." Ya. Awalan ayya'lamu. Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu li afsahil lughati. Wajib bagi mereka para qurra, para pembaca Quran, ya, apalagi para odajer nih, ya. Para odajer qurra, ya, untuk memperhatikan sebelum memulai membaca Al-Quran itu apa? Hendaknya mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya, ya, agar mampu mengucapkan dengan bahasa yang fasih, gitu. Nah, berarti kita harus mengenal apa? Mengenal makharijul huruf terlebih dahulu dan sifat-sifatnya tentunya. Ya, terkadang mungkin kita selalu lupa, ya. Oh, ternyata kita belajar ilmu tajwid deh. Ilmu tajwid itu kan semua berarti rangkaiannya, ya. Rangkaian dari mulai mengenal huruf, dari mulai itmamul harakat, terus juga makhraj huruf, sifatul huruf, terus juga ilmu-ilmu tajwid yang lainnya, ya. Dari mulai mad, ahkamul mad, ahunun dan sebagainya. Sehingga terkumpul sehingga baca Al-Quran itu jadi harmonis, gitu, ya. Jadi enak. Insyaallah. Terus juga berkaitan dengan kesempurnaan melafalkan huruf-huruf hijaiyah, sampai kepada kita riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha saat ditanya bagaimana karakteristik bacaan Nabi, annaha na'anat qira'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya dia telah menyifati bacaan Rasulullah SAW, yaitu membaca dengan memperjelas huruf demi huruf. Jadi huruf-hurufnya itu harus jelas dibacanya, ya. Gak boleh kita membaca huruf to misalkan, ya. Dia harus jelas, fasahahnya. Po misalkan, po
Jadi nggak boleh K-nya K, gitu misalkan. Jadi nggak jelas. Jadi memang harus membacanya setiap huruf itu sesuai dengan dengan makhrajnya dan jelas gitu. Jelas. Ba, misalkan seperti itu. Ya. Sehingga bacaan-bacaan kita menjadi fasih. Baik teman-teman semua, itu mungkin ya brainstorming dulu ya, insyaallah terkait dengan mengenal atau urgensi bagaimana kita harus belajar ilmu, belajar tajwid seperti itu. Jadi harus ada perbaikan. Setiap tahun, setiap hari tilawah kita ya bisa mungkin dicek kepada ustadz-ustadznya semua yang ada mungkin yang lebih dekat atau yang bisa kita akses ya, yang mudah kita akses, mohon dicek ya ustadz-ustadznya supaya tilawah Quran kita selama ini itu sudah sesuai dengan kaidahnya atau belum ya. Terus belajar dan sebagainya. Dan ingat ketika kita belajar tentunya yang terbata-bata justru lebih banyak ya, lebih banyak pahalanya tentunya insyaallah. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Kita membahas masuk kepada makharijul huruf. Makharijul huruf, apa sih makhraj itu? Makhraj itu adalah bentuk jama dari makhraj atau makharij ya. Makharij itu mohon maaf, makharij adalah bentuk jama dari makhraj yang berarti tempat keluar. Jadi makharij berarti tempat keluarnya huruf atau tempat keluar ya, makharij tempat makharij yang tempat keluar. Makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf ya. Makharijul huruf bentuk jama dari kalau huruf itu berarti al-harf yang berarti ujung sesuatu atau secara istilah bermakna suara yang keluar dari tempat keluar atau muhaqqaq ya, tentu ya, jadi keluarnya yang sudah tentu atau muqaddar tidak tentu. Nah, secara istilah ya, secara istilah makharijul huruf itu adalah apa? Mahallul hurufil harfi wa tamyizihi haitsu yanqati'u as-sautu indahu fayatamayyazu an ghairihi. Jadi tempat keluarnya huruf dan letaknya adalah pada saat terputusnya suara disukunkan ya, yang bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengetahuinya adalah sukunkan atau tasydidkan huruf yang dicari, letakkan hamzah berharokat di depan huruf tersebut. Gimana caranya? Misalkan kita pengen mengetahui huruf ba, berarti kan ada hamzah, berarti ab ya. Jadi kita akan mengetahui, oh ternyata ba itu pertemuan antara dua bibir. Huruf ta, at berarti ujung lidah menempel kepada gigi bagian dalam, gigi depan bagian dalam. At ya, mungkin nanti sifatnya ada sifat apa? Misalnya satunya misalkan hamas. Nah, itu mengetahuinya seperti itu, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui di mana letak makhrajnya, ya, makhraj setiap hurufnya, maka caranya adalah mensukunkan atau mentasydidkan huruf yang dicari. Ya. Terus letakkan hamzah berharokat di depan huruf tersebut. Nah, seperti itu. Ini huruf hijaiyah ya, sama-sama kita ketahui ya bahwa huruf hijaiyah itu ada 29, mungkin ada yang mengatakan 28 dan sebagainya sampai 29. Kita a, ba, ta, tha, ja, ha, kho ya dan seterusnya sampai alif lam alif hamzah ya. Teman-teman semua, makharijul huruf secara global itu ada 5. Ada 5 apa? Yang pertama adalah rongga al-jauf. Yang kedua adalah tenggorokan al-halq. Yang ketiga yaitu ada al-lisan, yaitu lidah. Ya, ada makhraj yang keluar dari rongga, ya rongga nanti kita gambarkan rongga itu seperti apa. Terus juga ada dari al-halqi, terus juga al-lisan, terus juga asyafatan 2 bibir, dan juga al-khayshum yaitu rongga hidung.
Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman bisa ngelihat. Ya, ini adalah tempat keluarnya huruf. Ya, ini al-khayshum. Ini adalah rongga hidung. Al-khayshum ini al-halqi. Ya, nanti dibagi lagi nih. Al-halqi itu ada aqsal halqi, wastul halqi, ya, ada nal halqi, juga al-jauf. Nanti perhatikan di sini ada al-jauf adalah rongga. Yuk. Nah, di sini keluar. Asyafatain dua asyafatan dua bibir. Ini huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Ya. Dua bibir apa saja? Ba, fa, ya. Dan yang lainnya. Terus ada al-lisan. Yang dari lisan apa saja. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui juga makhrajnya dari mana. Jangan sampai makhrajnya makhraj al-halqi tapi keluar juga dari hidung. Contohnya misalkan ainnya ainnya ngidung, ngiruk gitu ya. Ko, nah, sebagainya. Jadi masuk ke hidung. Jadi jangan tidak ada masuk ke rongga hidung ya, kecuali mim dan nun ya. Ketika bertasydid itu ada al-khayshum seperti itu. Jadi kita harus mengetahui huruf-huruf apa saja yang terdapat dalam al-halqi, al-jauf ya, terus juga asy-syafatan, al-lisan, al-khayshum. Ini huruf-huruf apa saja supaya kita tidak keliru. Dan ini biar kita tepat juga insyaallah. Nah, di mana pada saat pada setiap makhraj umumnya terbagi lagi ke beberapa tempat berbeda ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Jazari, makharijul huruf fi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu berjumlah 17 ya. Tempat tempat untuk 29 huruf berdasarkan pendapat yang terpilih daripada ulama ya, seperti itu. Jadi ada 29 huruf itu, teman-teman, 29 huruf itu ya ada 17 tempat keluar gitu, ada 17 tempat keluar ya dari 5 tempat itu ya. Tempat dari al-jauf, asy-syafatan, al-halqi, al-lisan, al-khayshum gitu, seperti itu. Nah, dalam mengucapkan dalam mengucapkan harakat, tentunya setiap huruf itu kan kita akan bacakan ya. Harakatnya apa? Harakat a, i, u. Ini perlu disempurnakan. Maka bagaimana cara mengucapkannya? Maka pengucapan huruf itu atau dinamakan itmamul harakat harus harus sesuai ya. Ini mengucapkan huruf dhammah misalkan ya. Huruf dhammah diucapkan dengan membulatkan bibir ya, atau mengucapkan atau dengan memonyongkan ya. Dengan harus sempurna. Gitu ya. Misalkan atau huruf yang lain tidak nah, tidak, tapi memang bibirnya harus maju ke depan. Misalkan bu, tu, su. Nah, seperti itu. Terus juga pengucapan untuk pada saat harakat kasrah. Pada saat harakat kasrah, ini juga ya, mohon maaf, ini juga mungkin perbedaan nanti antara yang huruf tebal dengan huruf yang tipis. Ya. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tipis berharakat dhammah. Ya. Ya. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tebal berbentuk dhammah. Kira-kira ini seperti ini ya. Kan wu. Jadi agak tebal ya. Agak tebal. Terus posisi bibir saat mengucapkan harakat kasrah. Ya. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tipis. Ya, berharakat kasrah ya, misalkan. Bentuk mulut saat mengucapkan ya i. Pasti kalau kalau ke kasrah itu pasti depannya itu biasanya ya, kalau panjang itu kan ada ya-nya. I, bi. Jadi kitanya agak agak senyum ya, dengan senyum. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf yang berharokat kasroh. Ya, gitu. Terus juga ketika fathah ya, maka mulutnya dibuka
Ketika kita fathah, mulutnya dibuka. Misalkan jadi jangan atau mungkin bukanya juga terlalu lebar kan. Tidak boleh ya. Kalau dulu disampaikan sama Syekh apa katanya 2 ya, almarhum ya, kalau kita apa lihat di videonya itu minimal maksimal apa 2 apa gitu. Ba ta harus dibuka dengan terbuka. I u Wajarin I u gitu. Jadi harus disempurnakan. Ya, ketika kita duma maka diucapkannya adalah dengan memonyongkannya u. Ketika kita kasrah maka disenyumkan i. Ketika kita fathah maka dibuka nah seperti itu. Baik, kita masuk ke makhraj al-jauf. Al-jauf ya artinya adalah al-khala. Itu ruangan yang kosong atau daerah yang kosong ya, pada rongga, pada kerongkongan dan mulut. Pada al-jauf terdapat satu makhraj yang memiliki 3 huruf, yakni alif sebelumnya fathah, yakni sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Yang ketiga huruf ini disebut dengan huruf mad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jazari itunya fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf madin lil hawa'i tantahi. Itu huruf alif yakni alif, mad maksudnya keluar dari al-jauf atau rongga, dan juga 2 saudaranya alif yaitu ya sukun sebelumnya kasrah dan waw sukun sebelumnya dhammah. Yang ketiga huruf ini disebut dengan mad yang suaranya berhenti atau habis di udara. Nah, ini juga kadang kita suka nanti kita praktek ya, kita suka apa namanya keliru terkait dengan bacaan ini. Kenapa? Jadi harus habis apa namanya wadduha, kan wadduha. Nah, hati-hati tuh wadduha, wadduha, wadduha ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada huruf lainnya di apa di ujungnya wadduha. Nah, itu hati-hati ya. Wadduha beda dengan idza jaa. Idza jaa, berarti idza jaa ada ayatnya. Nah, ini adalah tempat apa al-jauf, gambar makhraj al-jauf. Jadi, kita lihat di sini, ini adalah rongga mulut kita. Ya, ini rongga mulut kita. Rongga mulut ini keluar. Jadi lepas udaranya habis. Habis dari sini. Ba ta sa ja ha, nggak ada ha hati-hati nah hati-hati seperti itu. Jadi ada kalau sampai kita ada tanda nah itu berarti kita menambahkan huruf hamzah di ujungnya. Nah, seperti itu. Jadi ya, kita bisa latihan pengucapan huruf al-jauf tidak menempati satu tempat yang khusus, tetapi suaranya habis atau berhenti di udara. Wadduha, ya. Wadduha. Jadi habis di wadduha. Nah, qalu, hati-hati kalau seperti itu. Qalu. Nah, afwaja. Ya, jangan sampai afwaja. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati ketika pengucapan huruf al-jauf ya. Berhenti di akhir. Ya, berhenti di akhirnya, habis suaranya, habiskan. Jangan suaranya diberhentikan sehingga ada suara ada hentakan sehingga ada kayak seperti hamzah. Ya, seperti ada hamzah ya. Wadduha. Nah, diperhatikan. Kita bisa latihan ya. Kita bisa latihan huruf al-jauf. Misalkan seperti itu. Boleh teman-teman mungkin bisa ikutin ya, tapi tidak usah tidak usah di unmute. Tidak usah di unmute, tetap di mute aja supaya nanti tidak terlalu berisik. Ya, tidak terlalu berisik ya.
uia, bubiba, tutita, futhitha, jujija. Ingat, satu ini latihan, yang kedua tolong sempurnakan itmamul harokatnya. Ya, a pengucapan tadi bagaimana dumma ya, u menyongkan, i di apa namanya? Disenyumkan ya, senyum lah ya, atau akan mungkin meringis gitu. I gitu ya. Terus juga a dibuka ya. Huhiha, khuhiho, dudida ya, dzudida, ruriro, zuziza, susisa, shushisha, dan seterusnya. Insyaallah. Ada yang mau mencoba mungkin dari teman-teman semua? Silahkan. Biar kita latihan ya. Bisa di-raise Ada yang hand tadi mencoba, ya, Pak? silakan. Ya, apa? Ya, Mungkin di yang raise mau hand, bisa raise silakan. hand. Saya Ustadz. Insyaallah. Silakan. Silakan Bunda Firda. Uia, bubiba, tutita, susisa, jujija, huhiha, khuhiho, dudida, zuziza, ruriro, zuziza, susisa, shushisha, susisa, dudida, tutita. Habisin, Bu. Itu Mbak Umi. Siapa ya? Silakan dilanjut. Zuziza, ai'a, ghughiga, fufifa, uqiqa, kukika, lulila, mumima, nunina, huhiha, wuwiwa, yuyiya. Baik, jazakallah khair. Jadi ketika kita mengucapkan itmamul harokat yang menggunakan harkat, jadi diperhatikan jangan sampai ketika ada a-nya juga tapi jadi jangan juga terlalu tadi sudah bagus insya Allah ya. Tinggal nanti kita kalau sudah tahu mungkin nanti makhrajnya yang lebih makhraj yang sifatnya akan lebih tepat lagi insya Allah. Baik, terima kasih siapa Mbak Firda ya. Ada yang lain? Silakan dicoba. Saya Pak. Silakan. Uia, bubiba, tutita, tusisa, yujija, khuhiho, dudida, ruriro, zuziza, susisa, shushisha, susisa, dudida, tutita, dudida, uai'a, gugiga, fufifa, uqiqa, kukika, lulila, mumima, nunina, huhiha, wuwiwa, yuyiya. Baik, silakan dicoba lagi.
Ada yang mau coba lagi? Memungkinkan nggak kalau semuanya ikut baca, Mbak Indah? Untuk melatih. Ada lagi mungkin? Silakan. Kurang lebih tadi satu orang kurang lebih 5 menit ya? Mungkin bisa. Bisa ya? Ustadz, saya mau, Ustadz. Nah, tuh udah ada yang mau. Silahkan. Saya tidak mengkoreksi ini dulu ya. Saya tidak mengkoreksi apa namanya makroidnya ya. Yang jelas ini latihan dulu. Nanti mungkin di tema ini. Silahkan. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha Kho Hu Hi Kho Du Di Da Zu Zi Za Ru Ri Ra Zu Zi Za Su Si Sa Shu Shi Sha Su Si Sa Du Di Ra Du Ti Ta Zu Zi Za Au Ai A Qu Ghi Gha Fu Fi Fa Qu Qi Qa Ku Ki Ka Lu Li La Mu Mi Ma Nu Ni Na Hu Hi Ha Wu Wi Wa Yu Yi Ya. Baik, silakan lagi. Ada lagi? Ustaz. Mangga, Ustaz. silakan. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Fu Fi Fa Su Ji Ja Hu Hi Ha Hu Hi Kho Du Di Da Bu Bi Ba Ru Ri Ro Du Zi Za Su Si Sa Shu Shi Xia Su Si So Bu Vi Bo Tu Ti To Bu Vi Bo Ai A Bu Vi Go Fu Fi Fa Ku Ki Ko Ku Ki Ka Lu Li La Mu Mi Ma Nu Ni Na Hu Hi Ha Wu Wi Wa. Sudah? Sudah. Yuyiya-nya belum? Yuyiya. Yu Yi Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau coba lagi. Saya Ustadz. Mangga, Bu. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha Khu Khi Kho Du Di Da Zu Zi Za Ru Ri Ro Zu Zi Za Su Si Sa Shu Shi Sa Sha Su Si So Bu Bi Bo Tu Ti Po Zu Zi Zo Ngo I A Gu Gi Go Fu Fi Fa Ku Ki Ko Ku Ki Ka Lu Li La Mu Mi Ma Nu Ni Na Hu Hi
hu hi ha, wu wi wa, yu yi ya. Baik. Silakan lagi. Saya Ustaz. Silakan. U I A bu bi ba tu ti ta su si ta ju ji ja hu hi Jangan terlalu cepat, ha. Bu. Oh iya. Apa di ini aja ya, Ridwan. Juji. Silakan. Oh gitu. Ju ji ja hu hi ha hu hi ho du di da zu zi za ru ri ro zu zi za su si sa shu shi sha su si so du di do tu ti to zu zi lo o i a gu gi go fu fi fa ku ki ko ku ki ka lu li a mu mi ma nu ni na hu hi ha wu wi wa yu yi ya. Iya, jangan terlalu panjang ya, Bu. Oh gitu ya. Jadi ini sebetulnya latihan bagaimana kita menginikan kan ini mad ya. Jadi dua, tuh dua gitu. Dua ketukan. Gitu. Jadi lebih kepada salah satunya adalah bagaimana mengucapkan menyempurnakan harokat kita. Yang kedua latihan bagaimana mengucapkan madnya. Gitu. Jadi mengucapkan madnya itu konsisten atau tidak. Nah, itu kita perhatikan. Baik, terima kasih. Silakan ada lagi? Saya Pak Ustadz. Silakan. U I A bu bi ba tu ti ta su si sa ju ji ja hu hi ha hu hi ho du di da zu zi za ru ri ro zu zi za su si sa shu shi sha su si so du di do tu ti to zu zi zo u i a gu ri go fu fi fa wu qi ko ku ki ka lu li la mu mi ma nu ni na hu hi ha wu wi wa yu yi ya. Baik, terima kasih. Silakan. Yang mau coba, kita sampai jam 10 ininya ya, latihannya ya. Nanti mungkin ada latihan lagi. Setelah ada masuk ke surah. Ada lagi? Dudida, rurira, ruriro, zuziza. Bisa ya? Ayo. Ada lagi? Saya Ustaz. Silakan. U I A bu bi ba tu ti ta su si ta ju ji ja hu hi ha hu hi ho du di da zu zi za
ruriro, zuziza, susisa, shushisha, susisa, dudida, tutita, dhudhidha, u'i'a, ghigha, fufifa, uqiqa, kukika, lulila, mumima, nunina, huhiha, wuwiwa, yuyiya. Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya ini sedikit ya terkait huruf kaf ya. Tadi ada beberapa yang membaca huruf kaf itu terlalu hamasnya ka atau kayak apa ya? Ka. Jadi ketika dia hidup itu huruf yang hidup ka dibaca ka aja, dia hamasnya itu hanya terdengar sedikit aja sebetulnya. Kecuali dia dalam kondisi mati ya. Kukika. Jangan dibaca kukika, ka, tapi kukika. Jadi seperti itu ya. Allah alam. Baik, silakan. Ada yang mau mencoba lagi? Saya Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. U'i'a, muhiba, tutita, musita, cucija, uhiha, khuhiho. Diulang Bu, Mbak. Ju-nya? Jim? Jujija. Cucija. Jangan cu, tapi ju. Dia tidak ada aliran, dia tertahan. Jujija. Nah, jangan cu, itu masuk ke c, cu ya, tapi jujija. Cucija. Baik. Silakan dilanjut aja. Khuhiha, khuhiho, tutita, dudida, ruriro, susisa, sushisha, susiso, dudidho, tuto. Bang Muiz tiba-tiba ini ya keluar aja Bang Muiz. Mute-nya belum dibuka. Ya, Afan, tadi sinyalnya ternyata down. Silakan Bu, dilanjut lagi. Iya Ustadz. Ulangi lagi atau gimana Ustadz? Ya, dilanjut tadi sampai mana ya tadi? Sampai dudi. Sudah tutito. Oh, gitu. Silakan. Dudido, u'i'a, ughigo, fafifu. Fufifa. Dibalik ya, Mbak. Maaf.
kita berlatih untuk dibalik. Biasanya kan fa fi fu. Cuman kita berlatih fu fi fa. Fufi fa Fuqiqo kakiku lulila Kika. Ingat diperhatikan di sini. Kukika. Kukika lulila mumima mumima muhiha muhiha yuhiha. Baik, satu lagi ya. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A bubiba tutita susisa yujija huhiha huhiha dudida da hurira zuziza susita syushita susisa dudido tutito mu'i'a wuhiga fufifa tuqiqa kukika lulila mumima nunina huhiha wuwiwa yuyiya. Baik, terima kasih yang sudah mencoba. Insya Allah mungkin bisa latihan ya. Teman-teman semua bisa latihan. Mungkin kalau sudah hafal ya dari Hamzah sampai dengan ya. Jadi nanti kita bisa latihan bagaimana mengucapkan atau menyempurnakan harokat. Berarti dibuka, mulutnya harus terbuka. Ya, terbuka. Karena kalau enggak terbuka itu walaupun tidak terlihat, itu akan terdengar berbeda. Ya, nah misalkan kalau nggak terbuka nih, kan beda, misalkan, beda. Antara dengan monyongkan, nggak dibonyongkan berbeda. Ya, walaupun tidak kalau tidak dilihat pun sebenarnya terdengar itu akan berbeda karena tidak sempurna. Ya, pengucapan hurufnya tidak sempurna. Terkadang kita kan suka ngelihat ya wajahnya seperti apa gitu. Oh, dibuka enggak mulutnya. Terus juga ya pas waktu fathah, pas waktu kasrohnya dikebawahin enggak itunya, tersenyum enggak i. Padahal sebenarnya kan terdengar i, u. Nah, terdengar berbeda seperti itu. Baik, kita akan latihan ke surah di sini ya. Mungkin di sini saya masukkan surah Al-Lail ya, surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Nanti kita latihan baca surah Al-Lail. Biar di sini ada yaghsha ya. Nah, di sini kita hati-hati jangan sampai ada tekanan di akhir kalimat. Yaghsha. Ya. Baik, saya contohkan ya. Nah, begitu. Alhamdulillah sudah ada yang membacakan. Baik. Mohon maaf ya suaranya agak kurang ini. Saya bacakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali terkait dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan basmalah, ya. Pengucapan huruf basmalah, mungkin di sini tidak ada ininya ya lafadznya. Jangan ha yang pertama dengan ha yang kedua jangan berbeda. Ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu ha. Nah, biasanya yang terjadi Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Nah, hi-nya yang kedua itu jadi ha. Ha besar. Ya, padahal itu adalah ha. Kalau kita bilang ha kecil. Ha yang jadi ada ha, itu ha-nya itu ada ha yang nanti masuk kepada al-halqi ya. Makhraj halqi, jadi ada aqsal halqi sama wastal halqi. Kalau aqsal halqi, ha-nya ha besar. Allah, Allah. Nah, ha itu adalah aqsal halqi. Kalau wastal halqi berarti ha ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin dari isti'adzah dulu ya. Isti'adzah hamzah dengan ainnya diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diperhatikan antara hamzah dengan ain. Jangan sampai tertukar, jangan sampai au ya. Hamzah ya dengan atau ainnya yang biasa yang rawannya dibaca hamzah. A'udzu bil dan zalnya dibaca a'udzu. Terkadang satu, yang kedua dibaca da. A'udzu. A'udzu billah. Ain atau hamzah ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Oke, cukup ya segitu ya. Jadi diperhatikan ketika di ujungnya wal-laili. Wal-laili idza yaghsha. Jangan yaghsha. Ada tekanan tapi habis udara. Yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Ya. Baik, silakan yang mau mencoba. Saya Ustadz. Silakan. Dari tahu Ustadz ya? Dari tahu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirra. Gimana Ustadz? A'udzu billahi minasy-nya ada tafasyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Yag, jangan yag Bu, jangan yag, tapi ada agak aliran suaranya. Yaghsha, yag, yag, ya. Ghain tuh salah satu huruf yang apa istilah ya. Yaghsha, jadi agak tebal. Yaghsha. Wallaili idza yaghsha. Jangan maaf Bu, jangan di apa? Ghainnya jangan diputus. Jangan yag, tapi yaghsha. Yag gitu ya. Yag. Coba lagi Ustaz ya. Silakan Bu. Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Tajalla, ada naber ya. Jangan tajalla. Kalau naber itu berarti ada tekanan. Ada tasydid, mohon maaf, ada tasydid berarti dia dibaca naber, ada tekanan. Wan, tapi tekanan ini ya ada tekanan dan dengan guna, ada tekanan tidak guna. Ya. Wan, kalau ini berarti wan nun ya, wan jadi ada gunanya, tapi ada tekanan yang tidak ada gunanya. Idza tajalla. Nah, tajalla. Wan nahari idza tajalla. Gitu Ustaz. Ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Jangan po ya. Wasto po. Nah, ini mohon maaf Bu, saya ini sebentar ya. Enggak apa-apa Ustaz. Di wa amma wasta'nya jangan ada dalam huruf itu sifat itu kan ada isti'la ya. Istilah itu adalah tebal ya, mengangkat gitu. Terus juga ada yang tipis. Ya, tipis berarti ketika huruf ta dengan huruf ghain. Ya, ta itu kan berarti dia tipis. Terus juga ghain itu tebal. Jangan sampai terpengaruh kepada tebal. Ya, jadi tol. Oh iya. Jadi tetap wastaghna. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui sifatul hurufnya. Jadi terkadang kita terbawa Bu. Jadi terbawa kepada tipis dan tebal gitu. Terus sebaliknya juga terkadang kalau bertemu dengan huruf tebal sama tipis atau tipis sama tebal, dibaca yang tipisnya dibaca tebal atau yang tebalnya dibaca tipis. Wastaghna ghain wastaghna. Ulangi Ustaz ya. Ulang Bu. Enggak. Wa amma man bakhila wastaghna. Aduh kagok Ustaz. Wastaghna. Kurang agak tebal sedikit Bu. Wastaghna. Bisa ya merasakan ya Bu ya. Wastaghna. Jadi nanti kan memang suka kadang ada yang susah mengucapkan huruf-huruf tebal gitu. Padahal kan mengangkat suaranya diangkat ya. Yang kayak kan suara huruf-huruf tebal khussadaw tingkil ya. Kho, po, nanti ya po, ghain, bo gitu ya. Dan sebagian lainnya itu kan tebal. Ya, wastaghfada apalagi wastaghna. Jangan dibaca wastaghna. Lagi Bu. Wa amma man bakhila wastaghna. Kok-nya itu bakhila. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu Ustaz. Ya.
wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa Dikit lagi ma. sedikit, Bu. Kenapa, Ustaz? Terkait fa-nya. Ya. Mohon maaf, Ibu orang Sunda atau gimana? Betul. Ya, fa-nya kita rubah, Bu ya, sama-sama orang Sunda. Saya juga. Fa-nya dirubah jadi fa-nya itu ada hamznya. Fa, bukan fa. Fasanuyassiruhu. Fa, jadi ada aliran. Fasa, jadi apa namanya? Ujung gigi atas menempel kepada bibir bagian apa? Bawah ya. Fasa, jadi tapi ada sedikit aliran. Jangan juga terlalu banyak fa, jadi tidak. Tapi fasanuyas, tapi juga tidak fa. Fa, jadi kalau ketemu bibir apa namanya giginya dengan bibir pasti akan fa. Kalau ketemu bibir dengan bibir di atas dengan apa? Bawahnya pasti pa. Pa. Fasanuyas. Dan diperhatikan terkait dengan itmamul harokatnya tadi. Fa, berarti dibuka, fa, sa dibuka, terus juga nu-nya dimonyongkan, fasanuyassiruhu, ya, nuyassiruhu lil usra, misalkan. Silakan. Oke. Ulang Ustaz ya. Bismillah. Ya benar. Fasanuyassiruhu lil usra. Usra kan? Ya, usra. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Oke, di ghainnya sedikit lagi, Bu. Wa ma yughni, wa ma jangan ma tapi ma tipis. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, atur nuhun. Sami-sami, Bu. Insyaallah enggak lama ini. Berarti saya PR-nya goin ya, udah dia goin. Aduh banyak PR tapi yang paling ini goin kayaknya ya aku ini banget. Atur nuhun Ustaz, atur nuhun. Ya, sami-sami Bu. Mangga, yang lain tadi siapa ya yang chat? Silakan. Ya Ustaz, saya mau Ustaz. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, diperhatikan untuk zalnya, Bu. Za, a'udzu, za. A'udzu. A'udzu billah, ya. Zal itu berarti ujung lidah menempel kepada gigi atas sedikit. Za, a'udzu. Sambil du-nya berarti mulutnya dikembangkan. Bu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Masih agak nggak apa-apa, Bu. Shin-nya tadi tafasyinya agak ini ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, shin-nya jangan himinas, tapi himinas ada tafasyi namanya. Himinas syaiton. Saya baru belajar Ustaz. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Jangan tapi juga himinas. Jangan himinas, enggak, tapi himinas syaiton, syai. Nah, ini pengucapan i jangan sampai ke e ya.
dalam artian jangan sampai syai. Nah, nanti juga di walai, jangan ke tapi i ya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang lagi Bu, zalnya sama shinnya ada ada apa? Ada numbernya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Tipis semua? Tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bis Bu, jangan bis, tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika hati-hati ketika ada di haknya. Bismillahir. Nah, tapi hirwa, ra-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita bisa melihat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, insyaallah. Ya, nanti belajar terus, Ustaz. Ya, Bu. Wallaili idza yakhsha. Jangan ditahan terlalu lama. Wallaili, jangan wallaili, tapi wallai. Jadi kalau dia ada apa tadi ya? Numbernya ada number yang dengan dengan guna, ada number yang tidak dengan berguna. Number itu adalah yang tasdid ya. Yang tasdid yang dibaca guna dan yang tasdid tidak dibaca guna. Wallaili idza yaghsha. Silakan. Wallaili idza yaghsha. Ghainnya yaghsha, jangan Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Diperhatikan panjang pendeknya, Bu. Fa amma man a'ta wattaqa. Ingat konsisten, jangan sampai panjangnya terlalu panjang juga. Po 1 2 ya. Po. Berarti kan kalau 1 kan po, kalau 2 berarti po. A'ta wattaqa. Nah. Wasaddaqa bil husna. Husna. Hati-hati di akhir kalimatnya Bu ya. Ada tambahan husna. Nah, kalau husna, nah itu ada tambahan huruf hamzah, ada tekanannya. Ya. Wasaddaqa bil husna. Habis suaranya dari mulut, udaranya. Wasaddaqa bil husna. Ya. Deg-degan Ustaz saya. Gak usah deg-degan Bu. Insyaallah. Fasanu yassiruhu lil yusra.
lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik, terima kasih Bu. Insyaallah nanti kita sama-sama ini apa? Mohon doanya ya Ustadz, biar bisa istiqomah terus, belajar terus. Amin, insyaallah Bu, sama saling mendoakan buat kita semua ya. Jazakallah Ustadz. Wayak. Silakan, ada lagi? Saya Ustaz. Ana Ustad. Waduh, banyak banget. Ya, silakan. Siapa ini? Ustaz. Nah, silakan daripada Ibu Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Jangan terlalu panjang Bu, unsanya. Cukup 2, Mbak ya. Unsa. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Jangan terlalu panjang. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Unsa tetap tadi, tapi maksudnya dari sa-nya ya, kecuali kita mau diwasal. Karena wasal dia bertemu dengan hamzah di situ. Wal unsa. Wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Ainnya a'ta. Fa amma man a'ta wattaqa. Jangan berhenti juga Bu. A'ta watta ya, tidak diberhenti. Jadi fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa, ulang. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Diperhatikan panjangnya. Itu ada tanda panjang. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Ghain. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Diperhatikan panjangnya. Fasanuyassiruhu lil usra. Lil usra. Lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra.
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, perhatikan Bu, kalau apa namanya bacanya di sini walau ada tanda alisnya, ya, tetap dia dibacanya 2 rakaat kecuali kita mau menyambungnya ke ayat yang ke-12. Diulang lagi tadi ni-nya wa ma yughni anhu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi hu-nya hu idza. Nah, jadi nanti bacanya la maluhu idza. Jadi tidak ada kayak jeda ya. Oh iya ya. Jadi tidak ada maluhu idza. Jadi langsung aja wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, alhamdulillah. Inna alaina lal huda. Cukup, Bu? Itu, Mbak? Ya, Ustaz. Oke, jazakallah khair. Silakan, ada lagi? Saya Ustaz. Silakan. Saya Ustaz. Silakan, siapa tadi yang duluan ya? Karena Ya, silakan boleh. Boleh dah siapa aja. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma tawat wa saddaqa bil husna Jangan berhenti ya Bu, jangan husna tapi husna. Jadi sinnya mengalir husna. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada satu lagi, silakan. Saya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Idza-nya cukup 2 harokat aja, Bu. Idza yaghsha. Wallaili idza yaghsha. Ya, ini diperhatikan ketika sya, ya, sya, yaghsha. Wallaili idza yaghsha. Nah, wan nahari idza tajalla. haknya itu 3 ketukan. 2 wan nahari idza tajalla. Jangan terbawa dengan guna ya Bu, jadi panjang. Kalau guna kan memang bisa sampai 3 ya. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla.
Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Husna. Mau apa pakai Bu Ira? Di depan koridor. Fasanuyassiruhu lil usra. Lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarad. Ayat yang ke-7, 8 sekarang. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.